Kejadian pasal 4 ayat 11, begini bunyi firman Tuhan. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Bapa, pelajaran hari ini mengenai tentang tema kutuk dengan judul kutuk kehancuran dalam keluarga, bagian pertama. Kami tahu bahwa hidup ini adalah suatu pergumulan, suatu perjuangan. Kami serahkan semuanya ke dalam mezbah doa. Dan bicaralah engkau lewat lidah bibir hambamu, hingga kami bisa mengenal pribadi engkau lebih lagi. Karena itu kami percaya, kuasai kami, urapi kami, menterai kami, dan jauhkan kami dari masalah apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, dan tunggal, bicaralah engkau di tengah-tengah umatmu dan urapi lidah bibir hambamu. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semakin dekat dengan acara pementeran berkat di tahun untuk menyambut tahun 2025 sampai dengan 2027, di mana 3 tahun itu masa-masa paceklik yang paling parah, dan saudara perhatikan itu di seluruh dunia kita akan mengalami hal itu. Mari kita akan perhatikan baik-baik saudara, apa saja yang harus kita lakukan dan persiapkan, karena orang yang menerima pementeran itu tubuh roh jiwanya itu harus dibersihkan dulu, disucikan lebih dulu. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita tuh banyak sekali hal-hal yang tidak baik, termasuk kutuk. Itu tadi ya saudara, kita membahas tentang kutuk kehancuran dalam keluarga bagian yang pertama. Mari kita akan mengimaninya bahwa kita tidak masuk di dalam hal itu. Kenapa? Karena pengertian tentang kutuk kehancuran dalam keluarga ini adalah masalah hidup kita secara pribadi. Ya saudara, saya akan terangkan ada tubuh, ada roh, dan juga ada jiwa. Maka itu kita harus sadar bahwa orang yang mengalami kutuk kehancuran, kondisinya adalah ada hubungan dengan kekeluargaan. Ya, mereka rusak, ada konflik, dan juga perpecahan. Sebab akibatnya adalah karena dosa. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mentaati perintah hukum Tuhan. Kenapa? Karena di dalam keluarga Allah, rancangan keluarga Allah itu selalu harmonis. Ya. Selalu bagian keluarga yang dikenal adalah kasih dan damai sejahtera. Bahkan Tuhan berkata, "Nobinata, kamu harus memiliki hukum kasih dan mengampuni." Amin. Jadi marilah kita mempelajari, karena pelanggaran manusia ini saudara mulai tidak taat itu mendatangkan kutuk perpecahan. Jadi kalau kita ini memiliki roh kutuk perpecahan, di mana kehancuran dalam keluarga, maka selalu ada pertengkaran, pertikaian, ya, perseteruan. Bahkan sampai ujung-ujungnya itu menghancurkan total ikatan hubungan kekeluargaan. Itu tubuh, saudara. Penyebabnya ialah mendatangkan kutuk adalah kehancuran di dalam keluarga kita. Kenapa? Karena di dalam hidup kita, di dalam lingkungan keluarga kita tidak meresponi, bahkan cuek-cuekan. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik, karena orang yang dipilih oleh Allah selalu memiliki suasana surga. Hal Tuhan, walaupun kamu tidak memiliki suatu kehebatan apapun, mungkin baik itu ekonomimu, baik itu penampilanmu, baik itu juga cara bicaramu, ya, semuanya itu bukan karena kamu pandai atau pakarnya atau pinter cari uang, tidak. Karena kutuk kehancuran dalam keluarga ini tidak melihat itu, saudara. Dia melihat kondisi kita di mana kita selalu mengalami suatu perpecahan. Jadi seperti tidak suka, saudara. Emosi
terus tidak suka satu dengan yang lainnya, tidak ada satu persatuan dalam keluarga. Nah, itulah yang menjadi penyebab secara tubuh. Nah, kalau saudara seperti itu, ya saudara kan bisa terkoreksi ya. Kalau sudah seperti itu, maka untuk masuk dalam pementeran ini kita akan sia-sia ya, masuknya tidak penuh. Kenapa? Karena di dalam diri kita masih timbul ada rasa dendam, rasa tidak suka, dan juga membenci seseorang. Ya saudara, dulu jujur aja saudara, saya sekolah itu, saya itu rambutnya paling panjang ya, dan paling hitam ya. Jadi kalau paling hitam, paling panjang ya banyak yang iri ya, mungkin juga ya, karena saya juga diem waktu itu. Satu ketika saya ini seperti orang bilang itu dibully ya, kalau zaman sekarang ya, dikerjai, bahwa rambut saya itu dikasih rontokan kelapa, tahu ya, parutan kelapa itu. Terus saya tidak tahu, akhirnya ada salah satu teman yang nggak suka sama saya juga bilang bahwa ada tumoy, ada kutunya, hanya dibuka-buka memang tidak ada. Tapi kan saya sudah sempat malu di hadapan satu kelas. Ya, itu jadi kutuk kehancuran di dalam keluarga itu tidak hanya di dalam keluarga, tapi di dalam lingkungan juga. Jadi kalau saudara itu tidak disukai orang dan saudara mulai dibully kasarannya ya, saudara tidak perlu berontak. Memang secara logika tubuh yang digitukan mesti sakit ya saudara, tapi kita punya Tuhan, kita serahkan pada Tuhan. Jadi waktu itu pulang saya hanya menangis dan mama tanya ada apa, ya saya cuma diem aja, tidak apa-apa, cuma gitu. Jadi saya tahu bahwa saya harus lewati itu. Hanya saya berdoa, saya serahkan pada Tuhan, ada satu ketenangan di dalam hati. Jadi kalau kita tidak memiliki kutuk kehancuran dalam keluarga, kita bisa menerima kenyataan itu dengan hati yang lapang. Paham saudara? Jadi tubuh ini harus dilatih ke situ. Kenapa? Kalau tidak, maka roh kita akan ikut nanti. Ya, kita akan sambung dengan roh. Ya, tadi kan tubuh ya sudah, tubuh dianiaya. Ya, roh itu juga dikatakan tidak taat pada firman Allah atau sabda Allah, Allah yang bicara. Dan firman itu Allah yang bicara. Walaupun roh kita penurut saudara, kalau hidup kita sehari-hari, dengarkan baik-baik. Kalau roh itu penurut, tetap di dalam tubuh kita, jiwa juga di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita terus-terusan bertengkar, terus-terusan tidak ada damai sejahtera, kira-kira roh itu tetap tinggal diam enggak? Halo? Enggak. Dia akan lompat dan dia tidak akan mau bersama dengan tubuh kita. Padahal firman Tuhan adalah pedoman membawa roh kita untuk hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena Allah itu adalah roh. Jadi kita harus ngerti saudara bahwa kalau tubuh kita misal tidak ada damai, maka itu ancaman buat roh kita. Kita tidak boleh seperti itu. Walaupun mungkin kondisi saudara lagi diinjek, dihina, dicaci, tapi kita harus tidak boleh mengabaikan firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita mengabaikan firman Tuhan, pada ujungnya akan terjadi perpecahan dalam keluarga, dalam lingkungan. Disebabkan apa? Karena roh kita keluar masuk dan akhirnya lama-kelamaan siapa yang menawan kita? Iblis, ya, iblis yang menawan kita. Kenapa? Karena sifat iri hati dalam menjalani kehidupan itu penuh dengan kecemburuan, ya. Hati panas, iri hati mendatangkan permusuhan sampai pada pembunuhan. Itu yang dialami di dalam kitab Kejadian 4 ayat 11. Kain dan Habil. Nah, kita tidak perlu membahas Kain dan Habil, tapi yang jelas jasmaninya dan rohaninya sudah keracunan dan iblis membawa ada pembunuhan, adiknya dibunuh. Nah, itu jadi mari saudara kita ingat bahwa secara jasmani ya, kisah Kain dan Habil ini dalam Kejadian 4 ini itu sudah menunjukkan bahwa maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Jadi kalau kita terus-terusan, maka penguasa roh itu akan menarik dan menawan kita untuk menariknya ke tempat yang dia mau. Makanya kita tidak boleh ke sana. Memang secara rohani ya adalah roh kita ini dibimbingnya
Memang secara roh kita dibimbing, kita diberi petunjuk dari hikmat surga, tetapi manusia, dengarkan, tapi manusia pada awalnya cenderungnya ke bawah oleh apa? Nafsu kedagingan, dari kemauannya. Kita pribadi lama-kelamaan ditunggangi penguasa roh-roh setan itu. Jadi makanya kita sadar bahwa di dalam Yakobus pasal 3 ayat 15 itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Kalau kita terseret ditunggangi penguasa setan, Yakobus 3 ayat 15 berkata bahwa itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, di mana dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi itu sudah jelas ayatnya di dalam Yakobus 3 ayat 15 bahwa kalau kita ke bawah, roh kita keluar dan iblis menungganginya, maka Yakobus pasal 5 ayat 15 ini menunjukkan bahwa roh kita ditawan juga olehnya. Loh Bu, bagaimana ciri-ciri orang yang ditawan rohnya? Orang yang ditawan rohnya itu saudara, hambar hidupnya, bukan mati. Hambar hidupnya itu kacau, ya. Suka melamun, suka marah-marah dewek, ya. Terus suka gondok-gondok dewek, tahu yang gondok ya. Terus suka apa ya? Merasa bahwa hidupnya tidak berharga. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang tidak membangun itu terus dilemparkan sama masa kegelapan supaya kita tidak ada damai sejahtera. Melihat orang itu membonceng, karena saya pernah alami, ya. Jadi kalau orang disakiti, lama-lama disakiti itu bisa benci dan dendam. Karena saya tidak mau apa-apa. Maksudnya dalam arti saya itu tidak nyakiti kamu, tapi kamu kok macam-macam gitu. Jadi dari proses itulah kita tahu bahwa setan menarik kita supaya roh kita ini keluar dan dia biar jadi bolonya, dari temannya, supaya setan bisa menguasai kehidupan roh kita sehingga kita malas untuk doa, malas untuk baca firman, malas untuk dengar puji-pujian. Kenapa? Karena semua itu sebetulnya dari kita mendengar firman, kita melakukan untuk mendengar puji-pujian dan kita memuji-muji Tuhan dan berdoa, itu membawa roh kita untuk menguduskan tubuh kita. Tapi kita tidak lakukan itu. Makanya hati-hati, jangan anggap bahwa kalau kamu sudah ke gereja, melayani kamu masuk surga. Bukan, itu kewajiban. Yang penting adalah di mana kehidupan kamu jangan sampai masuk ke kutuk, kehancuran di dalam keluarga. Kenapa? Karena iblis itu mengintai kita. Ya, itu roh kita. Jadi hati-hati, roh itu harus dijaga baik-baik. Amin. Supaya kuasa kegelapan tidak mengintai kita. Kemudian yang ketiga adalah jiwa. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau roh kita sudah keluar, kita ditawan juga. Jiwa itu apa? Perasaanmu. Tidak ada sesuatu yang membuat kamu bahagia. Terus apa? Hatimu selalu merasa tidak puas. Pikiranmu selalu kotor, selalu tidak baik. Nah itu jadi Yakobus 3:16 itu sudah menyeret jiwa kita. Ya, setan menyeret untuk masuk dalam perbuatan-perbuatan jahat. Makanya kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena hal itu tidak mudah. Ya. Kemudian kehidupan dalam dosa dan ketidakadilan itu akan terjadi ketika seorang anggota keluarga jatuh di dalam dosa. Jadi ketidakadilan itu akan menteror kita dan dikatakan bahwa kamu ini. Jadi kayak diulang-ulang. Kita punya kesalahan. Dengarkan baik-baik. Kita punya kesalahan. Ya. Kesalahan itu kita memang salah. Terus didoktrin. Terus kamu ya, memang kamu gini. Tidak ada kepercayaan. Itu namanya seperti itu ya. Ketidakadilan itu tidak ada kepercayaan lagi. Kenapa? Karena kita pernah jatuh di dalam dosa. Makanya saudara, kalau kita sudah melakukan kesalahan, kekerasan, perselingkuhan, ketidakjujuran, itu akan mengintai hidup kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di luar sana keras, tapi hati kita tidak boleh keras sama dengan yang di luar. Kenapa? Walaupun kita ini keras, walaupun kita ini kasarannya dablek, diolok-olok, tapi hati kita tidak boleh keras, mengeraskan. Tapi kita harus membuka, melembutkan hati kita. Dan tidak boleh ada perselingkuhan di dalam roh. Maksudnya apa?
wes aku doa di sini tidak mempan, aku tak doa di sini, tidak apa-apa. Tapi doanya bagaimana? Kalau doanya itu menyembah sesuatu, dan itu mesti harus pakai darah, mesti harus mempersembahkan itu, ini, itu tidak boleh. Paham ya saudara? Jadi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita harus berhati-hati bahwa orang yang berselingkuh di dalam roh, untuk hancuran itu ada di dalam keluarga. Jadi mesti kita berjuang supaya kita tidak masuk ke situ. Lama-lama kita tidak jujur. Kenapa? Karena merasa bahwa wes aku didoain udah durap, tidak apa, udah biarin aja. Tidak ada kejujuran, tidak ada pengakuan. Ini loh Tuhan, aku nih sudah melepaskan semua, tak serahno semua. Itu kejujuran. Mengakui bahwa ini apa terusannya gitu. Ya, ini terusannya apa? Kalau nggak tanya, kita nggak tahu, saudara. Paham, saudara? Jadi kalau kita nggak tanya pribadi dengan Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Karena jalur Tuhan itu tahu bahwa iblis mau menghancurkan hidup kita, makanya kita harus berkomunikasi dengan Tuhan supaya ada sesuatu yang membuat kita menjadi kuat. Kenapa? Karena di dalam Yeremia pasal 22 ayat 13, dengarkan baik-baik, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan ujungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upah kepadanya. Jadi tidak adil, saudara. Tahu saudara maksudnya tidak adil? Kita tahu bahwa, maaf ya saudara, kita tahu bahwa anaknya adalah anak buangan, tapi kita tidak boleh menghina. Kita bawa dia supaya dia punya power, aku bisa, pasti bisa. Gitu maksudnya. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa, kita tidak bisa didoktrin, kamu memang orang bejat, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dalam pribadi kita masih ada pengampunan. Tuhan masih membuka pengampunan pada diri kita. Jangan mendoktrin orang tuh, mesti aku benar, kamu salah. Walaupun itu benar dalam diri dia, tapi kita harus belajar untuk rendah hati. Amin. Amin. Kenapa? Karena dalam bahasa sehari-hari di dalam Alkitab, saudara, kalau kita lihat Yeremia 22 ayat 13, kalau bahasa sehari-harinya gini, celakalah orang yang mendirikan rumah dengan kecurangan dan bilik-biliknya dengan kelaliman, yang menyuruh sesamanya bekerja tanpa upah dan tidak memberikan upah padanya. Jadi gak senang dengan orang itu. Pernah sudah ngalami itu? Aku gak suka sama kamu. Saya alami, ya. Jadi kalau saya tidak suka, mending aku bisa, gak kakek ngomong, malas aku, gitu. Tapi dengan cara seperti itu akan terjadi dalam Yeremia 22 ayat 13, tidak adil. Kamu tidak adil. Kenapa? Karena kamu tidak membuka hatimu. Walaupun kamu tidak dianggap, tidak diapa-apa, tidak apa-apa. Di hadapan Tuhan kamu berharga. Kita baca Yeremia 22 ayat 17. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Jadi kalau tubuh kita sudah tidak bisa dikendalikan, roh kita juga sudah keluar masuk ikut iblis, dan jiwa kita sudah masuk dalam perangkapnya, maka Yeremia ini menggenapi bahwa orang-orang yang tertuju hanya mengejar keuntungan. Aku lu ambil kamu, karena aku ada motivasi, karena kamu ini adalah kepala. Aku lo ambil kamu, karena kamu itu adalah orang yang baik. Aku lo ambil kamu, jadi apa ya, ada imbal balik. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Kalau dalam ajaran Tuhan, kalau kita memang mata kita tertuju dan nanti kita tertuju padanya, pada Tuhan, maka kita apapun yang terjadi, kita harus mau menerima apa adanya. Nah ini yang harus kita tahu, bahwa pengajaran yang membuat keuntungan diri sendiri itu akan menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Jadi orang itu akan melihat, kamu itu surat Kristus, maka dalam kitab Korintus, kamu itu surat Kristus, tapi kamu tidak menunjukkan surat Kristus. Karena di dalam hatimu terpancar kebencian dan tidak suka. Nah inilah yang membuat kita merasakan bahwa penganiayaan sepanjang hari, ketemu kamu gak suka. Nah itu, jadi kita harus melepas hal itu. Kenapa? Karena kutuk kehancuran dalam keluarga itu akan terjadi. Karena hal itu akan membuat kita jadi depresi, ya saudara. Kalau itu orang luar, mungkin saudara bisa terhibur, maksudnya tidak ketemu
Tidak ketemu setiap hari. Tapi kalau itu di dalam orang dalam, wah, itu makin membuat kehancuran. Kita perhatikan deh, penyebabnya terjadi kutuk kehancuran keluarga. Tidak ada persatuan hukum kasih. Jadi kita tidak mau mengampuni orang itu. Apalagi itu saudara kita. Jadi saya kadang mikir, saudara, untuk melandaskan kasih, perhatian, dan pengampunan, rasa hormat, menghormati pada keluarga itu agak susah, saudara. Kenapa? Karena kita lihat bahwa kamu anggap aku kayak gitu. Aku mau nganggap kamu kayak gitu, kok enak ya? Atau kok bisa kok? Aku nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak ada satu gap, akibatnya akan membuat retak dan rapuh hubungan kita. Jadi saudara, hati-hati, kutuk kehancuran dalam keluarga ini dampaknya buruk secara fisik dan emosional maupun spiritual. Jadi walaupun kamu menjadi anak Tuhan yang taat, tapi sulit untuk menghindari kehancuran dan perpecahan ini. Kenapa? Karena kita selalu ada pertengkaran dan tidak suka satu dengan yang lainnya. Makanya untuk kita menyelesaikan ini masalah, kita harus ada penyembuhan, saudara, di dalam luka batin kita. Kita harus belajar untuk menghancurkan kuasa-kuasa yang membuat kita iketan antara suami, istri, anak, mantu, cucu, bahkan teman-teman di sekitar kita. Mari kita menyadari bahwa orang-orang yang ada di tengah-tengah kita ini tidak sempurna, ya. Dan kalau kita teruskan, itu akan menjadi musuh bebuyutan. Nah, orang yang menjadi musuh bebuyutan itu biasanya akan digandengkan dengan perdukunan. Karena aku sudah tidak bisa menguasai kamu, jadi aku memakai perdukunan supaya kamu begini, begitu. Nah, ini tidak boleh terjadi, karena kita harus pakai hukum firman Allah. Roma pasal 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Karena perkara ini tidak bisa kita teruskan dalam perjalanan kita ini. Kita tidak boleh ada kerapuan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita punya Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Ya. Jadi mari kita jangan sampai terjadi Matius 12 ayat 25. Ini peringatan bagi kita dari Tuhan, ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Jadi hari ini kita berserah, Tuhan tahu pikiran kita, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan, dengarkan, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi saudara, kalau sudah di dalam keluarga sudah baik, bagus, tapi di dalam lingkungan juga saudara memiliki kekeluargaan seperti kamu memiliki rumah tangga. Mungkin juga berbeda karena antara hubungan anak dan orang tua, tapi ini antara hubungan saudara, teman menjadi saudara. Jadi peringatan ini akan kita ingat di dalam Matius 12 ayat 30, siapa tidak bersama aku, dengarkan baik-baik, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi pada akhir zaman ini saudara, kita ini harus masuk dalam lingkup. Ada yang jadi tangan, jadi kaki, jadi mata, jadi hidung, jadi rambut, semuanya dipakai sama Tuhan. Bahkan semua hamba Tuhan seluruh dunia. Jadi mari kita mempelajari dari dalam dulu. Amin. Dari dalam ini dulu, kutuk kehancuran dalam keluarga itu, apakah kita di dalam persekutuan ada sesuatu kekeluargaan atau kelompok dewek-dewek sendiri-sendiri. Saya juga berkata bahwa sejujurnya di dalam pelayanan memang kita harus saling mengasihi dan saling memperhatikan. Tapi ada hal-hal yang membuat memori itu melekat, saudara. Tahu ya? Memori itu adalah hal yang membuat kutuk dalam kehancuran dalam keluarga. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu. Contoh ya, kalau kita ini suatu ketika ya, kita ini lagi mancing ya. Terus pancing kita bergerak ya. Dari awal sudah bilang bahwa aku tidak suka mancing, tapi dipaksakan karena kita berkeluarga dengan teman-teman. Ternyata pancing yang didapat itu 1 hari, dari mulai pagi sampai tengah hari, saya tidak dapat. Sementara teman-temannya semua dapat.
Akhirnya kita dicemooh. Sakit? Sakit hati? Pasti tersinggung. Tersinggung pasti. Terus ada kata-kata yang nyelonong keluar, namanya orang ngomong ceplas-ceplos, saudara. Dasar kamu goblok kok. Kan gak pinter mancing tanganmu, tangan panas. Kan jadi kan kayak tersinggung gitu. Itu memori. Jadi kita sudah bisa memaafkan dan mengampuni. Itu menurut kamu. Tapi begitu suatu saat, entah seminggu, 10 hari, atau besok, atau lusa, mungkin lusa besok masih ingat ya, 1 bulan lah, atau 1 tahun, tiba-tiba ketemu dengan orang yang berkata tidak baik tadi. Kira-kira memori saudara bagaimana? Ingat? Aku enggak ada memori, semua baik, serta ampuni. Tapi pada waktu ketemu dengan orang itu, ingat enggak? Halo? Ingat. Itu namanya memori. Nah, setelah ingat, apa yang kamu lakukan? Mencetno orang. Nah, itu kan saudara. Pantes kan deh, kapok kamu sekarang, mata kece loh, kan gitu. Jadi ada sesuatu kata-kata yang nyambung, itu memori. Jadi memori yang seharusnya itu diputus dan tidak perlu kita mikir ke hal-hal kayak gitu, dan tidak perlu koreksi orang itu elek atau tidak api atau apa. Ketika memori itu datang harusnya diputus. Ya, apa caranya Bu? Begitu memori ingat, kita lihat ada satu kata yang mau keluar, kita bilang Tuhan, tutup dengan darahmu. Supaya kutuk kehancuran dalam keluarga ini, dalam pelayanan, di dalam pertemanan, tidak ada. Pernah saya berdoa seperti itu? Belum. Nah, sekarang ini, saudara harus belajar seperti itu. Amin. 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 Kita ini berkeluarga, saudara. Apapun dalam keluarga kita itu mesti ingat. Betul enggak? Betul enggak? Jadi kalau ada satu mungkin suami, mungkin anak, tiba-tiba ingat aja, oh iya ya, kasihan ya, dia di sana sudah ikut Tuhan apa gitu kan saya. Itu memori. Kalau diterus jadi depresi. Kenapa ya aku kok kayak gini gitu. Jadi memori itu juga membawa kutuk kehancuran di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pergaulan, dalam keluarga sendiri. Kata-kata yang tidak membangun itu yang membuat kita menjadi marah dan kita bilang wes aku nggak mau macam-macam, tak dimo karep-karepmu. Itu. Kadang anak mantu kan kita nggak ngerti ya saudara, ngomong ceplas-ceplos namanya anak muda. Kita marah. Pasti, tapi kita kan nggak bisa marah. Karena kita punya hukum kasih. Makanya harus dodong. Begitu harus dodong, deketi anak. Sayangi dia. Dan enggak mau, enggak apa-apa. Enggak perlu. Ngomongnya loh, yang baik-baik ya. Dia pasti akan sadar kalau kata-kata kita tuh tidak kasar. Jadi, memori kehancuran, kutuk kehancuran dalam keluarga itu adalah di saat memori itu datang tiba-tiba, itu yang lebih bahaya. Jadi kalau sudah punya memori, sudah mau putus pelepasan, tapi tiba-tiba aja keinget, kalau itu tidak membangun harus diputuskan. Tapi tak telepon Bu Titik, tidak perlu Bu Titik. Doa sendiri dengan kuasa darah Tuhan Yesus diputuskan memorinya. Tapi kadang kebawa tidur, gelebu, gak bisa tidur. Ingat yang gak pas. Nah itu yang bahaya. Kenapa? Selama kutuk kehancuran dalam keluarga itu mengintai kita, maka kita tidak akan mengalami satu kebahagiaan. Jangan ke sana, saudara. Amin. Kita harus lewati karena Tuhan itu punya kuasa atas hidup kita. Ya, itulah firman Tuhan, saudara. Yang saya mau saudara akan perhatikan persiapan saudara untuk kelanjutan kutuk kehancuran dalam keluarga itu bagian kedua adalah generasi keturunan. Apa yang terjadi kalau kutuk kehancuran dalam keluarga itu mengintai kita dan terus masuk dan mengambil tubuh roh jiwa kita, bagaimana generasi keturunan kita. Nah, itu nanti kita akan bahas pada hari Rabu. Mari saudara siapkan hatimu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita bersih dari kutuk-kutuk. Tuhan ingin supaya pada waktu pementeran itu kita benar-benar menerima full dari Tuhan. Amin. Jadi kita kalau ditanya, apa tema ibu itu? Kutuk. Iwak kutuk dah. Gak pas itu. Nah gitu saja. Itu berarti saudara juga
termasuk kutuk ganturan dalam keluarga pelayanan, karena sudah merasa tidak mau. Mari bukaan hatimu ya. Saya sendiri juga tidak suka, tapi karena Tuhan yang menunjuk, dan saya juga tidak punya naskah dan apapun, Tuhan buka kronologinya, buka. Jadi saya sudah punya. Saya paham maksudnya. Jadi ini semua adalah Tuhan yang menyediakan dan kita mengikutinya. Karena kita harus belajar. Amin. Jadi saudara, sebelum nanti menjelang 21 Desember pementeran, siap no tubuhmu jangan sampai sakit. Satu. Kedua, siap no untuk masuk dalam pelayanan lebih sungguh-sungguh. Ketiga, ketika menyembah, berdoa lebih sungguh-sungguh dan pujiin nama Tuhan Allahmu. Seneng no hati Bapa, karena di sini akan mengalir sumber kehidupan dan berkat dan kesembuhan dan kekuatan. Amin. Tapi loh, aku sudah tak lakokno semua. Mana bukti nih? Saudara jangan minta bukti, ya, karena Tuhan tidak suka. Tuhan ingin kamu mengalir. Waktunya tiba, pasti beri. Amin. Amin. Iya saudara. Karena apa? Kutuk gancuran dalam keluarga itu membuat kita bingung. Saya beberapa hari ini saudara dalam pelayanan, sudah 2 minggu saya tidak pelayanan. Ada banyak hal saudara yang membuat saya itu jadi pusing sendiri gitu. Ya apa ya. Jadi kayak nggak siap untuk ke depan lagi, pelayanan lagi. Kayak keluar kota saja, nanti aja di sini lebih enak diem. Tapi kucing saudara, karena Andres punya kucing saya tidak tahu kalau dia beranak. Ngaung, sing kecil lagi ngaung. Jadi ruame karena dewek malam-malam. Dan saya bingung, Tuhan, apa kucing itu? Apa darah yang tidak benar? Tak turun ya, tak lihat, tidak perlu, kata Tuhan. Saya duduk di sini. Nah, apa itu maksudnya? Dan saya duduk di sini, pujiin sembahan aku, nyanyi saya nyembah. Dibuka kronologinya. Kucing tadi bilang apa? Aku ini sumpek loh di sini, katanya. Sedih aku tinggal di sini. Biasanya aku tuh bisa ke sana. Sekarang aku di kerangkeng, tahu ya kerangkeng, ditutup sama besi-besi, nggak bisa kemana-mana. Sampai aku punya anak, sampai ngelahirin 3, lucu-lucu saudara. Saya kan nggak tahu. Terus anaknya bilang, sabar toh ma, satu nih, mama kan pokoknya sudah diberkati, satu nih lagi kan mama nggak kekurangan makanannya. Jadi kayak mereka itu mengingatkan saya bahwa walaupun kucing itu loh, harusnya kan kemana, ke sana, ini di kerangkeng cuma 1 petak gitu aja, sampai punya anak. Jadi kucingnya sekarang tuh 3, 2, 5, tempat yang sempit. Hanya besoknya saya bilang sama Andreas, Yas, ini kucing nggak mau pindah tak, beli no kandang, pindah sakno. Justru Andreas bilang apa? Justru ini yang sehat. Itu kenapa? Karena kalau kucing semakin dia banyak gerak, semakin banyak cacing. Itu kenapa? Karena kaki dia nginjek segala macam, dia dimakan macam-macam. Tikus apa? Tapi ini enggak. Ini memang kucing memang sudah harus sehat di sini, Mak. Tak lihatin kucingnya, dia ngeliatin gitu. Terus saya bilang, kamu yang sabar ya kucing ya. Katanya Andres tidak boleh sama bos, tidak boleh. Terus kucing bilang apa? Puji nama Tuhan. Gitu. Saya sampai bingung. Loh kamu kok bisa ngomong puji? Kok bisa ngomong puji nama Tuhan? Saya bilang gitu. Cuma hamba Tuhan tok sing tahu gitu. Judes juga kucingnya. Kurang luka Israel. Gitu. Saya bilang, sudah, boleh tidak aku megang kepalamu tak doamu atau anakmu? Tidak usah, aku doa sendiri. Maksudnya, nanti lihatan, sungguh saja. Malam pulang dari pelayanan, dari pengurapan di Surabaya. Hehe, hambaku. Siapa sih manggil-manggil? Kucing. Terus dia tumpang. Jadi anaknya kan tidur 3, tumpang 1. Lucu saya, 1. Saya bilang, Tuhan, apa yang terjadi kok tangannya 1 demi? Apa mungkin ngapui? Tuhan buka kronologinya. Tuhan memberkatimu, nah. Tuhan memberkatimu, nanti kamu ngurus toh. Tuhan kasih kesembuhan. Satu ini lagi, Tuhan memberi kekuatan yang cepat besar karena kamu pengen lari-lari. Gitu saudara. Itu kucing loh saudara. Saya sampai bengong-bengong. Terus ya, bisa kan aku doa? Begitu saudara. Terus ya.
Terima kasih, itu pelajaran buat hambanya. Ya sudah, jalan. Hambaku. Apa? Nyanyi dulu. Enggak, aku enggak mau nyanyi. Enggak, nyanyi dulu. Hanya saya nyanyi, demi kucing nyanyi. Ku mau cinta Yesus. Tahu saudara dinyanyiin kucing Edel. Ngeong. Muter lagi. Ngeong. Ya ampun. Saya bilang sama Tuhan, kenapa kucing ini menari untukku? Tuhan, ajaib. Kucing itu saya nyanyi. Tuhan baik. Kalau saya punya kutuk kehancuran dalam keluarga, saya sudah tidak suka. Saya tidak suka kucing daripada anjing. Saya mending anjing. Kucing itu bulunya lembut gitu. Buat saya menjijikkan. Tapi saya bilang gitu kan dia kecewa. Nanti bisa memori yang tidak baik juga. Jadi saudara, apa yang di hadapan kita tidak suka, kita mulai suka. Amin. Walaupun kita mungkin tidak mau megang bulu-bulunya, tapi kita suka untuk melayaninya. Nah, ini pelajaran buat kita. Apapun yang di hadapan orang tuh benceno kayak apa, sudah bukan hatimu. Amin. Senyum aja gembira kayak kucing tadi, bukan saudara kayak kucing, maksudnya sifat karakter kucing tadi kita buat contoh, teladan. Amin. Ayo kita buka hati kita ya, kita mengucapkan syukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan itu melewati seluruh hidup kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Amin. Kita harus berjuang sampai Tuhan menunjukkan bahwa karya Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Ya, itulah saudara firman Tuhan, dan kita ingat bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah.